Polda Sulselbar berencana melakukan pemeriksaan perdana terhadap Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan hari ini di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar. Samad diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan data kependudukan dan imigrasi. Ia diduga membantu Feryani Lim saat membuat KTP, kartu keluarga dan paspor dengan cara memasukkan ke dalam kartu keluarga Abraham Samad. Terkait rencana pemeriksaan terhadap dirinya, hingga saat ini Abraham Samad belum memberikan keterangan lebih lanjut. Seperti diketahui, penetapan tersangka ini menyebabkan Abraham Samad yang berstatus sebagai tersangka untuk sementara dinonaktifkan oleh Presiden Joko Widodo. Abraham Samad sempat menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan upaya kriminalisasi terhadap lembaga KPK. Meski demikian, Samad berjanji akan mentaati proses hukum yang berjalan. Tim TV One mengabarkan. Prof. Hudri Sitompul sudah bersama kami dan ada seseorang juga di Makassar ya, Via? Kabid Humas Polda Sulselbar, Komisaris Besar Polisi Endi Sutendi. Saya ke Makassar terlebih dahulu, Pak, karena ini lokasi pemeriksaan akan berlangsung di Polda Sulselbar. Selamat pagi, Pak Endi, Pak Kabid Humas. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, sejauh ini, Pak, rencana pemeriksaan, Pak, masih on the track kah? Mungkin informasi dari Bapak, silakan, Pak. Ya, memang sesuai dengan surat panggilan yang disampaikan oleh penyidik kepada pihak Bapak Abraham Samad pada tanggal 17 yang lalu, bahwa rencana pemeriksaan akan dilaksanakan tanggal 20 hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah di lantai 1 kantor Direktorat Reskrim Polda Sulsel, dan termasuk penyidik ataupun personel penyidik yang akan melakukan pemeriksaan sudah dipersiapkan dan juga tempatnya. Pak Endi, surat panggilan dilayangkan per tanggal berapa kalau boleh tahu, Pak, dan apakah sudah diterima oleh yang bersangkutan? Pak Endi. Ya, surat panggilan dilayangkan tanggal 17, seperti teman-teman dari media sudah ketahui, dari pihak Bapak Abraham Samad sudah menerima surat panggilan tersebut, dan kita harapkan kehadiran beliau pada hari ini sehingga proses pemeriksaan bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Apakah ada konfirmasi mengenai akan hadir atau tidak hadir begitu, Pak Endi? Ya, untuk konfirmasi secara resmi hadir dan tidak hadir dari pihak Bapak Abraham Samad sampai saat ini belum disampaikan kepada penyidik. Namun kita masih sifatnya tetap menunggu kehadiran beliau karena kita akan melaksanakan pemeriksaan tersebut pada pukul 9.00 WITA. Ya, berkaca dari pemeriksaan sejumlah pejabat publik, Pak Kabid Humas, biasanya kalaupun hadir itu sudah terlihat pengacara, pendamping, dalam arti penasehat hukum begitu, yang tiba di lokasi pemeriksaan. Apakah hari ini sudah ada tampak begitu, Pak, di lokasi Bapak saat ini pengacara dari Abraham Samad sendiri? Jadi sampai saat ini belum terlihat yang mendampingi beliau atau yang mewakili beliau atau penasihat hukumnya di ruangan Direktorat Reskrim atau di halaman Mapolda. Kami belum melihat dari pihak Bapak Abraham Samad sendiri. Pak Endi, boleh diperjelas mengenai pasal-pasal yang akan menjerat Pak AS ini, Pak? Jadi untuk penyidik telah menerapkan pasal 264 ayat 1 junto subsidiar, maksud kami subsidiar 266 ayat 1 junto 55 56 KUHP atau pasal 93 Undang-Undang nomor pasal 93 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Yang bersangkutan melanggar tepatnya seperti apa, Pak? Jadi untuk dugaan terhadap sangkaan terhadap beliau adalah bahwa ketika ya dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada dan juga barang bukti yang ada, bahwa beliau diduga telah mengurus
dokumen yang di dalamnya ada pemalsuannya untuk mengurus paspor milik saudari Feriana Lim ataupun alias Siska. Pak, agak sulit ya Pak ya, saya mungkin memandang Pak Abraham Samad dan mengenal Pak Abraham Samad mungkin saat ini begitu ya. Beliau mengurus gitu loh untuk seseorang yang berdasarkan beberapa waktu lalu diklaim tidak dikenal oleh dia gitu, oleh Abraham Samad begitu Pak. Mengurus hal-hal yang sifatnya itu mungkin bisa dilakukan oleh orang lain begitu. Apakah ini firm Pak, pasal yang ditujukan kepada AS yang melakukan adalah langsung AS seperti itu Pak? Ya, ini tentunya melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan juga proses penyidikan serta hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, baik itu saksi, kemudian saksi ahli, kemudian juga surat dan juga petunjuk yang telah mendasari kenapa yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Pak Kabid Humas, bersama kami saat ini ada Prof. Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Mungkin Prof. Kudri ada juga ingin disampaikan ke Kabid Humas Polda. Ya, saya kira Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Kabid itu standar kita ya. Apa yang bahwa untuk penetapan seseorang menjadi tersangka ya berdasarkan bukti permulaan yang cukup gitu kan. Nah, cuman sama halnya dengan keberatan Pak Budi Gunawan ketika ditetapkan jadi tersangka, beliau belum pernah dipanggil langsung ditetapkan gitu. Nah, ini juga Pak AS ini kan sama juga belum pernah dipanggil tapi sudah ditetapkan. Artinya proses penyelidikan ke penyidikan itu sudah firm gitu. Karena kan sebelum sampai ke tahap kepenyidikan itu ada proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan penyelidik mengumpulkan informasi data gitu. Apakah memang ada peristiwa pidana dalam hal ini pemalsuan? Potensi juga ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalau memang ini sudah sudah jelas bahwa memang ada peristiwa pidana dalam ini pemalsuan surat-surat otentik yang disebut pasal 264 itu, dan siapa pelakunya gitu ya. Jadi untuk menyapai pelakunya itu kan berdasarkan ini. Nah, memang kedua peristiwa ini memang ya jarang terjadi walaupun bukan tidak melanggar ini ya, melanggar gitu ya. Tapi pelanggaran hukumnya ada, Prof. Oh enggak, ya ini kan mesti dibuktikan gitu ya. Ya mesti dibuktikan. Tapi kan berdasarkan bukti permulaan gitu ya. Bukti permulaan yang cukup itu kan adalah ada laporan dan minimal ada satu alat bukti lain ya. Satu alat bukti lain tadi saya katakan ada dokumen ya, surat ya, atau dan ahli ya kan. Nah, jadi laporan itu kan ya berdasarkan jadi menurut asumsi saya janggal, Prof. Oh enggak, bukan janggal, ini sudah ini. Kebiasaannya adalah orang itu dipanggil dulu gitu. Tapi tidak harus. Ya, berarti janggal dong, Prof, kalau misalnya kan. Tapi misalnya gini, kalau misalnya ada kasus tertangkap tangan kan nggak perlu ini kan. Beda kalau OTT beda kan. Ya, kalau tertangkap. Tapi memang kebiasaannya bukan janggal. Umumnya orang itu dipanggil dulu, ya kan? Dipanggil dulu terus tapi tidak harus karena undang-undang nggak mengatur bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didengar dulu keterangannya. Berarti gitu. ini juga apa yang dilakukan oleh KPK terhadap Pak BG juga sama. Tidak harus juga begitu tidak ya? harus sama. Oke. Pak Hudri kita akan lanjutkan. Pak Endi masih bersama kami juga nanti ya. Setelah jeda berikut kami kembali.